Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu anak daripada Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah yang telah lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak daripada umat manusia di dunia setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berupa banjir bandang telah menenggelamkan seluruh penduduk bumi, tidak terkecuali istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selamat adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat ada 80 orang di dalam kapal tersebut. Sebagian lagi menyebutkan ada 70 orang dan yang lain mengatakan hanya ada 10 orang. Dikutip dari buku Kisah Nabi Nuh alaihissalam karya Taufikur Rahman, Nabi Nuh menerima wahyu kenabian pada masa kekosongan di antara dua rasul, di mana saat itu umat manusia mulai berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang meninggalkan mereka. Sehingga ketika itu mereka kembali syirik, sehingga mereka melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah orang yang sangat fasih dalam bertutur kata, cerdas akalnya dan pemikirannya jauh ke depan, dan dia juga santun, sangat sabar, memiliki kemampuan argumentasi yang kuat, dan mempunyai kekuatan meyakinkan lawan bicaranya. Dengan bekal itu, Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika itu kaumnya menolak seruan Nabi Nuh alaihissalam. Saat Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan tentang dahsyatnya siksa pembalasan di hari kiamat, kaumnya tetap membisu dan tuli. Mereka juga semakin menutup telinga dan mata saat Nabi Nuh mencoba untuk meyakinkan sebuah pahala yang besar kepada mereka yang beriman. Dengan sekuat tenaga, Nabi Nuh alaihissalam terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan penuh kesabaran. Namun hanya sedikit dari kaumnya yang menyambut ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan dari mereka dari golongan orang miskin dan berstatus sosial rendah. Sedangkan orang-orang kaya, terpandang dan berkedudukan tinggi tetap membangkang. Suatu ketika mereka bersekongkol untuk menipu Nabi Nuh alaihissalam dan menggagalkan dakwanya. Ketika itu mereka berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkan para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh dan hamba-hamba sahaya. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Dan bagaimana kami dapat menerima agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dengan buruh-buruhnya?" Ketika itu tentu saja Nabi Nuh alaihissalam menolak syarat tersebut. Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan manusia dari hartanya. Dikutip dari buku berjudul Kisah Para Nabi dan Rasul karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah hingga 1000 tahun kurang 50 tahun. Setiap kali pergantian generasi, mereka selalu berwasiat agar tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu acamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Hanyalah Allah saja yang akan mendatangkan azab itu kepadamu, jika Dia menghendaki dan sekali-kali kamu tidak dapat melepaskan diri." Quran Surat Hud ayat 32-33.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon untuk membangun bahtera. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam menunggu selama 100 tahun untuk memotongnya, lalu membangunnya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. As-Sauri mengatakan Allah memerintahkannya untuk membuat bahtera dengan panjang 80 hasta dan lebar 50 hasta dan mengecat bagian dalam dan luar bahtera serta membuat dada kapal yang berfungsi untuk membelah air. Tinggi bahtera tersebut 30 hasta dan memiliki 3 tingkat. Tingkat bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk bangsa burung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 42, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan dari langit yang belum pernah terjadi di muka bumi dan tidak akan terjadi setelahnya. Hujan tersebut ibarat gelombang yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari seluruh penjuru bumi. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi di atas bumi. Pendapat lain mengatakan tingginya 80 hasta yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, dataran rendah maupun dataran tinggi, pegunungan maupun pesisir. Tidak tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh alaihissalam dikisahkan hidup di dunia selama 950 tahun serta memiliki anak yang bernama Kan'an, dan dia merupakan anak Nabi Nuh yang durhaka. Kisah Nabi Nuh alaihissalam ini disebutkan lebih dari 20 kali dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu surat Al-A'raf ayat 59 hingga 64, kemudian di surat Hud ayat 25 sampai 49, serta di surat Nuh ayat 1 sampai 28. Dalam kisahnya Nabi Nuh diperintahkan untuk mengingatkan kaumnya yang sering berbuat zalim dan kekufuran. Dijelaskan bahwasanya saat berdakwah banyak yang mencurigai Nabi Nuh alaihissalam punya kepentingan dengan berkedok pada kenabian. Menanggapi kecurigaan tersebut, Nabi Nuh alaihissalam menandaskan, "Hai kaumku, sebagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisi Tuhanku. Akan tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksa kalian menerimanya, padahal kamu semua tidak suka? Hai kaumku, aku tidak meminta harta benda atau upah bagi seruanku. Upahku cukuplah dari Allah Subhanahu wa taala semata." Ketika itu kemaksiatan dan kesyirikan terus merajalela. Bahkan umatnya pun menantang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau lantas meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebinasaan semua kaum kafir sebagaimana tertuang dalam surat Nuh ayat 26 hingga 27. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk membuat sebuah kapal besar dan mengumpulkan kaum beriman, bermacam tumbuhan dan berpasang-pasangan binatang. Belum pernah ada kapal sebesar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya dan juga sesudahnya. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya mengumpulkan kayu dan mulai membuat kapal besar di tengah daratan, tidak di pinggir sungai atau pantai. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini mempunyai 4 orang anak laki-laki. Salah satunya adalah Kan'an yang merupakan anak tertua dan salah satu yang durhaka kepada ayahnya sendiri. Kan'an menyembunyikan kebenciannya kepada ayahnya serta berpura-pura beriman. Tiba waktunya bencana akan datang. Kan'an yang kafir itu tak mau ikut meski sang ayah telah memintanya. Allah Subhanahu wa taala membongkar kemunafikannya serta tidak memasukkannya ke dalam golongan yang selamat. Saat bahtera Nuh mulai berlayar, Kan'an tidak mau masuk ke dalam kapal dan tetap ingin menyelamatkan diri menuju puncak sebuah gunung. Disebutkan bahwasanya Nabi Nuh memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir." Ketika itu Kan'an menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tak dapat menyelamatkanku dari bah." Nabi Nuh lantas menjawab, "Tidak ada yang melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari ini.
selain Allah yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 42 sampai 43, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk yang ditenggelamkan. Tidak lama kemudian ketinggian air melebihi puncak gunung tertinggi di dunia. Permukaan bumi pun rata dengan air. Tak ada satu makhluk pun yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman selamat dari azab tersebut dengan menaiki kapal yang dibuat olehnya. Namun tidak dengan istri dan putranya Kan'an yang telah dibujuk oleh Nabi Nuh alaihissalam, namun tetap saja berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 42, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Nah, pelajaran dari kisah ini bahwasanya pentingnya pengawasan orang tua dalam hal keyakinan yang dimiliki oleh anak. Menjauhkan sifat sombong dan angkuh seperti apa yang dimiliki oleh Kan'an, dan juga memahami dan mencontoh kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mentaati orang tua selama apa yang ia serukan baik dan tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Demikianlah sejarah singkat mengenai Kan'an bin Nuh alaihissalam beserta kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.